Halo warga Sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuki informasi pertama. Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Banten periode 2023 hingga 2025 dibentuk kemudian dikukuhkan oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar sebagai bentuk dari kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, menghormati, memajukan, serta menegakkan hak asasi manusia. Al-Muktabar berharap langkah kerja yang dilakukan oleh gugus tugas betul-betul sesuai dengan aturan HAM, sehingga dapat mempercepat agenda kerja bisnis dan HAM untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya secara daring, Direktur Kerjasama HAM Kemenkumham Harniati mengatakan, gugus tugas juga untuk memenuhi kewajiban negara menyelenggarakan HAM, mendorong perusahaan menghormati HAM, dan mendorong perusahaan menyelenggarakan HAM. Dirinya berharap gugus tugas menjadi motor penggerak penyelenggaraan HAM di Provinsi Banten, meningkatkan peran pemerintah daerah untuk implementasi dan penghormatan HAM, serta bisnis atau usaha yang menghormati HAM. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten Dodot Adikuswanto mengatakan gugus tugas daerah untuk melaksanakan strategi nasional atau Stranas Bisnis dan HAM. Komitmen pemerintah dalam perlindungan, penegakan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia di bidang bisnis dan HAM telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Gugus tugas ini penting karena kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tentu Provinsi Banten adalah satu kesatuan yang perlu menindaklanjuti dalam implementasinya bisnis dan hak asasi manusia ini. Keterkaitan antara keduanya tadi juga kita singgung bahwa pada dasarnya hak asasi manusia mengayomi kesempatan berusaha, kemudahan berusaha, dan seterusnya. Lalu bisnis itu sendiri merupakan tata kehidupan, agenda ekonomi yang dimana di dalam tata laksananya tentu harus banyak hal yang kita jaga agar persaingan berusaha secara normatif, terpenuhi, lalu hal-hal yang terkait dengan agenda-agenda hariannya atau aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bisnis itu sendiri, karena dapat saja beririsan dengan ketentuan hak asasi manusia. Oleh karenanya, harmonisasi dalam rangka bisnis dan hak asasi manusia ini perlu kita jaga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mudik Lebaran tahun 2024, pemerintah Provinsi Banten bersama-sama dengan seluruh stakeholder di lingkungan Provinsi Banten sudah melakukan persiapan secara maksimal. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar saat menghadiri apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Maung 2024 yang digelar di lapangan markas kepolisian daerah Banten. Al-Muktabar mengatakan, secara umum langkah-langkah persiapan sudah dilakukan secara maksimal oleh seluruh stakeholder di lingkungan Provinsi Banten. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan pengamanan dan arus mudik hingga arus balik Lebaran tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Al-Muktabar menambahkan, pemerintah Provinsi Banten komitmen pada tema mudik Lebaran tahun 2024, yakni mudik ceria penuh makna, karena Provinsi Banten merupakan daerah penyangga Jawa dan Sumatera. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, Polda Banten sudah melakukan berbagai identifikasi hasil evaluasi dari pelaksanaan mudik Lebaran tahun lalu. Pertama, terkait dengan penjualan tiket, kemudian pengoperasionalan Pelabuhan Ciwandan, sampai dengan penumpukan kendaraan. Pada tahun ini, Polda Banten memaksimalkan mekanisme delay system bagi kendaraan yang melalui tol di titik-titik rest area yang sudah disediakan. Sedangkan bagi pengguna kendaraan roda 2, Polda Banten bersama jajaran sudah membuka sejumlah posko. Baik warga Sedulur Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyerahkan 489 SK Gubernur pengangkatan P3K Tenaga Guru Formasi tahun 2023 Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya pembangunan dan peningkatan SDM dari bonus demografi untuk pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Hal itu disampaikan Al-Muktabar seraya mengucapkan selamat kepada para P3K yang baru saja menerima SK Gubernur tentang status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rentang pengabdian para guru yang menerima SK pengangkatan P3K sudah mengabdi antara 4 sampai dengan 13 tahun.
Al-Muktabar berpesan kepada para guru untuk mampu beradaptasi dengan digitalisasi, terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri dalam pembelajaran, tekankan kepada para siswa untuk mampu berbahasa asing, hingga disiplin memahami aturan serta tidak melanggarnya. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani, saat ini di sekolah kewenangan pemerintah Provinsi Banten masih ada sekitar 5.000 lebih guru honorer dari total sekitar 12.000 guru. Pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk formasi P3K yang akan datang, dengan harapan akan menutupi kekurangan guru yang selama ini terjadi. Sebagai informasi, dengan penyerahan 489 SK Gubernur tentang pengangkatan P3K tenaga guru itu, ada 11 formasi yang tidak terisi dari 500 formasi penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Capaian ini menjadikan Provinsi Banten meraih opini WTP 8 kali berturut-turut. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyampaikan rasa syukur karena telah menerima hasil opini terbaik, serta berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di pemerintah Provinsi Banten. Raihan WTP sebagai bahan introspeksi diri dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Muktabar juga memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Banten atas bimbingan dan arahan, kemudian memberikan koreksi serta rekomendasi dalam penyajian LKPD. Dalam sambutannya, anggota 5 BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara, Ahmadi Nur Supit menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten karena menjadi pemerintah provinsi paling awal yang menyerahkan LKPD bersama Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7 Februari 2024. Menurutnya, hal itu menunjukkan kemapanan sistem dalam pengelolaan sumber daya negara. Ahmadi Nur Supit menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni yang memberikan apresiasi atas capaian 8 kali berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Menurutnya, opini WTP bukan tujuan, yang menjadi tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten kembali melaksanakan mudik gratis tahun 2024 Provinsi Banten, baik dari Provinsi Banten ke sejumlah daerah maupun dari sejumlah daerah menuju Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melepas ratusan peserta mudik gratis yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Banten pada hari Sabtu 6 April 2024. Program mudik gratis yang dilakukan tahun 2024 ini, pemerintah Provinsi Banten menyediakan 22 bus dengan kapasitas 990 peserta mudik dari Kota Serang menuju 9 kabupaten dan kota pada sejumlah provinsi. Adapun mudik gratis tahun ini dengan tujuan yakni Kota Palembang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas atau Purwokerto, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Surakarta atau Solo, dan Kota Yogyakarta. Selain itu, tahun ini pemerintah Provinsi Banten juga memfasilitasi mudik gratis dari sejumlah provinsi ke Provinsi Banten, di antaranya dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam laporannya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nur Topo menyampaikan pelaksanaan mudik gratis tahun ini merupakan bagian ikon dari tagline arus mudik, yakni mudik ceria penuh makna. Tri juga berharap dengan adanya program mudik gratis ini dapat mengurangi pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, lantaran berdasarkan data, tingkat kecelakaan roda 2 pada arus mudik cukup tinggi. Usai libur Idul Fitri 1445 Hijriah, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar pantau persiapan Musrembang RKPD ke Bapeda Provinsi Banten. Al-Muktabar mengatakan, pada Musrembang nanti ada beberapa hal yang menjadi konsen utama pemerintah seperti peningkatan pendidikan, infrastruktur secara umum, serta pelayanan dasar lainnya. Dikatakan, pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk hadir dalam pelayanan pendidikan yang semakin berkualitas. Hal itu penting dilakukan untuk menjawab agenda Indonesia Emas tahun 2045. Provinsi Banten secara khusus mempunyai modal bonus demografi, di mana itu mempunyai relevansi kuat dengan peningkatan kapasitas SDM. Al-Muktabar menambahkan terkait dengan infrastruktur dalam arti luas terus ditingkatkan, karena dengan infrastruktur yang baik, maka akses perekonomian masyarakat akan semakin mudah sehingga itu bisa mengurangi angka kemiskinan.
Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Bapeda Provinsi Banten Mahdani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani, Kepala PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, dan Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramuji Hastuti. Demikian Banten Sepekan kami sajikan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.